Hai guys, selamat datang kembali di pembahasan alur cerita. Bagaimana kondisi kalian? Dompet masih tebal? WA masih aman? Semoga kalian sehat semua ya. Kali ini Mimin akan kembali membahas cerita Taichi yang akhirnya muncul di medan perang. Ya udah, nggak perlu basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Berangkat. Rin telah merelakan kehidupannya cuma sampai di sini, namun siapa sangka laki-laki yang membuat dirinya percaya menahan pukulan sang jenderal. Miura dan Lemia merasa lega melihat teman mereka berhasil diselamatkan dari hantaman. Tapi di sini Mimin yang bingung sebab jenderal para monster malah bengong. Tapi akhirnya sang jenderal sadar bersamaan dengan Taichi yang menaikkan level penguatan tubuh miliknya. Hingga terjadilah baku hantam. Taichi berhasil mengalahkan sang jenderal dari adu kekuatan. Pemuda itu membanting-banting merah dengan sangat kuat sehingga menciptakan sebuah retakan. Namun tidak berhenti sampai di sana, di mana Taichi berniat mengakhiri duel tersebut dengan mengeluarkan pukulan terkuat miliknya. Dengan cepat Taichi menumbangkan satu banteng merah. Pemuda itu beranggapan kalau banteng-banteng ini sangat lemah terhadap serangan fisik. Akan tetapi meski para jenderal ini lemah terhadap pukulannya, Taichi tetap meminta kepada Lemia dan yang lain untuk mengurus para goblin. Karena ia harus kembali melawan jenderal mereka. Sebab banteng yang baru saja dihantamnya kembali bangkit. Sebelum langkah pergi, Taichi memperkenalkan bocah kembar di sampingnya bernama Milo dan Melo. Sementara di sisi lain, sang pemimpin yang melihat kehadiran Taichi di medan perang menyatakan kekagumannya. Hanya dalam semalam pemuda tersebut berhasil membantai semua goblin. Namun permainan masih berjalan dan masih terdapat sebuah kejutan yang menunggu. Ternyata Mimin selama ini salah, di mana sang pemimpin ini kita panggil Samsul ternyata hanyalah bawahan yang memastikan semua rencana tuan besarnya berjalan lancar. Bergeser ke sisi lain, di mana Ana yang tengah membantu para medis tiba-tiba saja menyenggol orang misterius yang seketika membuat cewek tersebut berjalan sempoyangan seperti orang mabuk. Kembali ke medan perang, semua orang sangat bersemangat mengayunkan senjata mereka kepada musuh. Cairan-cairan merah tak kunjung berhenti mewarnai tanah peperangan. Penyihir dan kesatria saling bekerja sama membasmi para monster. Sementara itu, Taichi berhasil mendominasi pertempuran. Kekuatan besar yang dimilikinya mampu membuat sang jenderal tak berdaya. Tapi ketika pemuda itu menganggap pertarungan telah selesai, tiba-tiba saja muncul sebuah getaran dan hadir seonggok cakar besar, menyeret banteng merah masuk ke dalam perut bumi. Siapa yang tidak terkejut menyaksikan naga segede gaban muncul ke permukaan? Padahal selama ini monster macam ini tidak pernah tertarik dengan pertarungan para manusia yang mereka anggap kawanan semut. Tapi siapa sangka hari ini, jam ini, detik ini sang ras terkuat malah muncul ke permukaan. Tentu banyak orang yang bertanya-tanya penyebab sang naga naik ke permukaan. Namun Taichi tidak punya banyak waktu untuk hanya sekedar memikirkan itu semua. Pemuda itu menginstruksikan Miura dan Lemia membawa semua pasukan kembali ke kota dan kalau perlu pergi bersembunyi. Sebelum maju, Taichi meminta kepada Rin untuk tidak ikut menyerang karena ia takut fokus yang dimiliki sang naga malah beralih kepada Rin, sehingga membuat Taichi harus melindunginya dan berakhir ialah yang mati. Hingga akhirnya pertarungan pun dimulai. Taichi langsung melesat maju mengepalkan tinjunya, namun sayang tiba-tiba ekor sang naga melintas menghantam Taichi yang mengakibatkan pemuda itu terlempar menghantam tanah. Taichi kembali mencoba berdiri meski dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tapi di saat pemuda itu sedang berusaha untuk bangkit, tiba-tiba saja mata yang dimilikinya menemukan sosok Ana yang seolah-olah tengah dalam pengaruh sihir. Ciwit tersebut tersadar dan alangkah terkejutnya melihat di mana dirinya berada. Ia seperti terkena sebuah genjutsu dari orang yang tadi kenal dan dituntun ke tempat peperangan. Namun sayangnya Taichi tidak mempunyai banyak waktu untuk memikirkan penyebab Ana bisa ke tempat ini, sebab sang naga yang mengeluarkan serangan ke arah mereka.
Ana mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Taichi dari serangan barusan. Cewek tersebut harus terkena serangan telak yang mengakibatkan dirinya menghembuskan nafas terakhir. Di detik-detik kematiannya, Ana meminta kepada Taichi kalau ia ingin menjadi teman di kehidupan selanjutnya. Meski sebenarnya cewek tersebut sangat menyukai laki-laki di sampingnya, melebihi teman atau sahabat. Mendapati wanita yang pernah dirinya janjikan akan terus ia lindungi mati di pangkuannya tentu sangat membuat Taichi bersedih. Pemuda itu marah karena dirinya gagal menepati janji untuk melindungi, yang tanpa sadar mengeluarkan kemampuan sihirnya. Di alam bawah sadarnya, Taichi bertemu Arya roh angin miliknya dan mempertanyakan alasan Arya yang tidak muncul. Setelah mendengar alasan Arya, Taichi pun bertekad akan menjadi kuat dan mengajak roh angin itu untuk ikut berperang. Kembali kepada pertempuran di mana Taichi menitipkan jasad anak kepada Rin, sementara ia akan kembali baku hantam dengan sang naga. Sebelum memulai pertempurannya, Taichi terlebih dahulu menanyakan alasan sang naga ikut campur dalam peperangan manusia. Namun sang naga enggan untuk langsung menjawab, di mana ia malah memberikan tantangan. Kalau Taichi berhasil mengalahkan dirinya, maka pertanyaan tersebut akan ia jawab. Alhasil Taichi pun menyanggupinya dan dengan ini baku hantam pun kembali terjadi. Taichi mengeluarkan sihir angin miliknya untuk melawan serangan gabungan. Dengan semangat api yang dimilikinya, akhirnya pemuda itu mampu mengembalikan serangan sang naga sekaligus mengalahkannya. Semua orang menetap tidak percaya kalau Taichi berhasil mengalahkan sang naga bonar. Sementara makhluk yang berasal dari ras terkuat itu kembali bangun untuk menepati janjinya, yaitu menceritakan alasan mereka muncul. Di mana ia diminta oleh seseorang untuk ikut campur dalam pertempuran manusia. Tujuannya adalah bertarung dengan Taichi. Setelah menjelaskan semuanya, sang naga pun berniat pergi. Namun sebelum itu menasihati Taichi, yang intinya teruslah belajar agar menjadi kuat. Selepas pertarungan besar yang menewaskan Ana, kini semua orang pun kembali ke kehidupan sehari-hari. Harga buah dan bahan pangan kembali terjangkau, membuat semua kehidupan warga sejahtera. Sementara itu, Taichi dan yang lainnya tengah berkumpul memperhatikan roh sihir miliknya. Ketiganya menatap kagum dengan Taichi yang sudah mampu memunculkan roh sihir dengan sangat mudah. Namun fokus yang dimiliki semua orang harus berpindah kepada kereta kerajaan, di mana cewek tersebut memperkenalkan diri sebagai tuan putri keluarga Norman. Ia bernama Alcena Norman, di mana kedatangannya untuk menjemput keempat orang tersebut agar ikut pergi ke ibu kota kerajaan. Tentunya Lemia yang menyadari adanya sebuah masalah menuruti panggilan tersebut. Selama di perjalanan menuju kota, Alcena menjelaskan kondisi kerajaan saat ini. Selama 30 tahun, kerajaan Sir Elistan diperintah oleh dua faksi yang mendukung raja dan adik laki-lakinya. Sang Raja Gilmar memperluas kekuatannya dengan cara diplomasi dan berhubungan dengan negara lain. Akan tetapi, adiknya menentang itu semua dan mengirim semua anak-anak jenius keluar kerajaan dengan alasan agar mendapatkan pengetahuan. Tapi nyatanya itu semua untuk melemahkan kekuatan kerajaan agar ia dapat dengan mudah melakukan kudeta. Tak berapa lama, akhirnya mereka telah sampai di ibu kota dengan kondisi kota yang sangat sepi bak seperti kota mati. Taichi yang memikirkan itu semua harus dikejutkan oleh busur panah yang mengarah kepada Alcena. Beruntung pemuda itu dengan sangat sigap menangkap dan mematahkannya. Ternyata pelaku pembunuhan berencana adalah adik sang raja. Kembali kepada Taichi yang saat ini telah berada di aula pertemuan. Semua orang menatap dingin seolah-olah meremehkan kemampuan orang yang telah diundang sang raja. Alcena memperkenalkan beberapa orang kerajaan dari komandan tertinggi kerajaan bernama Sumela dan Tuan Putri Charlotte Elisden. Tak berapa lama sang raja pun memasuki ruangan yang langsung membuat semua orang menundukkan kepala tanda hormat. Tapi berbeda halnya dengan Lemia yang tanpa basa-basi langsung menyuruh sang raja buat menjelaskan intinya. Sontak semua orang yang mendengarnya pun langsung mengangkat kepala dan hampir saja terjadi kerusuhan. Sang raja yang memang sepertinya sudah kenal dengan penyihir daun jatuh ini dan sudah paham oleh sifatnya langsung menyuruh semua orang meninggalkan mereka. Selepas kepergian semua orang, Lemia yang sudah mengetahui alasan dari sang raja memanggil mereka menyetujui akan membantu. Namun itu semua tentu ada syaratnya. Sebelum meninggalkan aula, Lemia menanyakan kalau orang yang memanggil Rin dan Taichi adalah sang raja. Mendengar perkataan tersebut dari teman lama, langsung saja diakui oleh sang raja. Kalau benar, ialah yang telah melakukan sihir pemanggil. Taichi yang mendengar itu semua sontak melangkah maju mengeluarkan semua unek-uneknya.
Singkat cerita, semua orang telah berada di area pertarungan, di mana Lemia menyuruh Taichi untuk melawan Komandan Sumela, di mana tujuannya untuk membuktikan kepada semua orang kalau kelompok yang dipanggil Sang Raja bukanlah sekumpulan orang yang lemah. Menggunakan sedikit sihir penguatan miliknya mengakibatkan pedang keduanya patah, sementara Sumela yang mendapati senjatanya tidak bisa digunakan lagi memutuskan baku hantam menggunakan tangan kosong. Semua orang menatap kagum dengan kemampuan Taichi yang mampu menandingi sang komandan tertinggi kerajaan. Sementara itu Sumela yang menyadari pukulan yang dilakukan Taichi semakin meningkat harus mengalami kekalahan dan mengakui kalau pemuda di depannya lebih unggul darinya. Ya, Sumela memang mengakui kekalahannya dari Taichi, namun wanita itu malah meminta kepada Taichi untuk dijadikan istri. Sontak membuat semua manusia yang berada di arena terkejut-kejut. Emang dasar nih jenderal. Bahkan cewek ini rela dijadikan istri kedua oleh Taichi. Sikatlah, jarang-jarang nih. Malamnya di aula yang berbeda, sang putri tengah berdoa namun tak lama terdapat seorang manusia yang muncul dari balik kegelapan. Dan dia adalah Samsul. Tapi cerita harus bersambung. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga beten kalian, ajakin jalan. And see you, bye-bye.